kita akan mereview materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Tentang hukum kekekalan energi momentum, Bu. Ya, betul sekali ya. Wah, Ani masih ingat ya. Top. Siapa yang masih ingat bagaimana pernyataan dari hukum kekekalan momentum? Saya, Bu. Ya, Bita. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Begitu, Bu. 100 buat Bita. Mantap sekali ya. Lalu, bagaimana persamaan dari hukum kekekalan momentum? Ani bisa mencoba. Iya, Bu. Persamaannya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Tepat sekali. 100 juga buat Ani. Ayo tepuk tangan buat Ani dan Gita. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas soal yang kalian kerjakan dari LKS kalian. Kemarin bagaimana, apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Tidak ada, Bu. Belum ya. Oke, baik, kita akan membahas satu persatu. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Mantap, semangat sekali kalian. Nomor 1, siapa yang berani menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Bita. Baik, Bu. Saya akan mencoba menjelaskan nomor 1. Diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan M. Kecepatan A sama dengan 4 meter per sekon, kecepatan B min 6 meter per sekon. Negatif karena arahnya ke kiri. Kecepatan B setelah tumbukan yakni 4 meter per sekon. Yang ditanya ialah kecepatan bola A setelah tumbukan. Sehingga menggunakan hukum kekekalan momentum, yakni MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Untuk M nya sendiri karena sama bisa dicoret, sehingga tersisa 4 ditambah min 6 sama dengan VA aksen ditambah 4, lalu menghasilkan min 2 sama dengan VA aksen ditambah 4, sehingga VA aksen ialah min 6 meter per sekon. Min di sini menunjukkan arah kecepatannya ke kiri. Begitu, Bu. Baik, terima kasih ya Bita atas penjelasannya. Apakah yang lain jawabannya juga sama dengan Bita? Iya, sama, Bu. Sama ya, berarti tepat sekali jawaban Bita dan kalian. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bita. Untuk Bita karena sudah berani menjelaskan, Ibu nanti akan memberi tambahan poin untuk Bita. Oke, kedua bola yang mengalami tumbukan. Nah, tumbukan yang terjadi ialah lenting sempurna, sehingga setelah tumbukan, kedua bola ini memantul ke arah yang berlawanan. Dan kecepatannya juga menyesuaikan dari gaya tekan yang terjadi pada masing-masing bola. Seperti itu. Beranjak ke nomor 2. Siapa yang berani menjelaskan bagaimana cara mengerjakan nomor 2? Nanti akan seperti Bita, akan Ibu tambah poinnya. Saya, Bu. Baik, silahkan Ani. Baik, Bu, saya akan mencoba menjawab nomor 2. Diketahui dari soal bahwa massa mobil 500 kg, massa gerobak 200 kg, kecepatan mobil 90 km per jam. Dijadikan meter per sekon yakni 25 meter per sekon. Lalu yang ditanya laju ketika gerobak menempel pada mobil setelah tabrakan. Menggunakan hukum kekekalan momentum, massa mobil dikali kecepatan mobil ditambah massa gerobak dikali kecepatan gerobak sama dengan massa mobil dikali kecepatan mobil setelah tumbukan ditambah massa gerobak dikali kecepatan gerobak setelah tumbukan. Lalu dimasukkan yang telah diketahui 800 dikali 25 ditambah
800 dikali 0 karena gerobak berhenti atau diam, sama dengan 800 dikali V aksen ditambah 200 dikali V aksen. V aksen sama-sama V aksen karena mobil dan gerobak menyatu. Selanjutnya menghasilkan 20.000 sama dengan 1000 V aksen. V aksen sendiri 20 meter per sekon, sehingga kelajuan gerobak dan mobil setelah tabrakan ialah 20 meter per sekon. Ya, tepat sekali. Terima kasih Ani. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ani. Yeay. Baik, untuk nomor 2 ada sebuah mobil dan sebuah gerobak. Mereka mengalami tabrakan. Selanjutnya, gerobak menempel pada mobil, sehingga tumbukan yang terjadi ialah tak lenting sama sekali, karena gerobak dan mobil akhirnya menyatu menjadi satu. Dan setelah adanya tumbukan, tidak ada yang memantul ke arah yang berlawanan, sehingga tumbukannya tak lenting sama sekali. Baik, kalian sudah berhasil dan paham bagaimana cara mengerjakan soal-soal tentang hukum kekekalan momentum. Nanti untuk lebih bisa mendalami lagi terkait hukum kekekalan momentum ataupun impuls dan momentum sendiri, kalian bisa tetap mengerjakan latihan soal yang lain ya. Ketika kalian merasa ada yang bingung dalam mengerjakan latihan soal, baik itu hukum kekekalan momentum, impuls, momentum, ataupun soal-soal yang lain, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi-materi fisika, bisa langsung ditanyakan ke ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk membahas materi selanjutnya. Siapa yang sudah membaca materi selanjutnya? Saya, Bu. Ani sudah membaca. Mantap sekali ya. Jos, 2 jempol untuk Ani. Ketika kita sudah membaca materi selanjutnya, sebelum dimulai pelajaran atau ketika di rumah, maka kita akan lebih bisa menangkap secara lebih jelas, menangkap apa maksud materi itu ketika guru menjelaskan, sehingga saat ada kebingungan bisa langsung ditanyakan, dan itu akan lebih membuat kita semakin bersemangat dalam memahami materi itu. Jadi terima kasih ya Ani sudah membaca terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan untuk Ani sekali lagi.